bagaimana cara melakukan transaksinya ya Mas Paul ya. Menerapkan dalam trading tentunya. Nah, trading itu it's fun ya. Betul sekali. Di 2022 sehingga kita lebih pede untuk bertransaksi ataukah kita bisa menyusun rencana lebih detail lagi bagaimana melakukan transaksi untuk namanya investasi ya. Kita ingin imbal hasil yang lebih baik tentunya. Oke, kembali berjumpa bersama saya Jimmy dan juga Mas Paul. Kali ini kita di part kedua Big Mac Trading ya khususnya. Jadi sehingga bisa membuka wawasan Anda bagaimana sih sebenarnya trading itu. Kita ingin Anda lebih memahami seperti trading sebenarnya simple, menyenangkan dan juga tidak ada rasa bahwa trading ini menakutkan seperti itu ya. Oke, setelah di part pertama Anda belajar mengenali ternyata di balik suatu kondisi atau pergerakan harga ternyata ada beberapa faktor yang Anda harus perhatikan, terutama mengenai kebijakan ekonomi yang mempengaruhi pergerakan harga, dan juga suatu negara juga tidak inginlah mata uangnya mengalami pelemahan atau juga penguatan secara signifikan yang pasti akan mempengaruhi keadaan ekonominya. Apabila dibiarkan bisa jadi akan lebih buruk atau malah akan berakibat mungkin bisa jadi ekspor, impor dan juga inflasi ya, seperti kita tahu. Nah, dari logika-logika yang di part 1 tadi, kini kita di part kedua, nanti Mas Paul akan menjabarkan lebih detail tentunya. Sebelum nanti kita ke part berikutnya, bagaimana cara melakukan transaksinya ya Mas Paul ya, menerapkan dalam trading tentunya. Nah, di part kedua ini sebelumnya supaya Anda tidak supaya tetap mendapatkan informasi yang akurat dan up to date, mohon untuk subscribe ya. Oke guys, jangan lupa ya buat teman-teman dimanapun kalian berada, klik subscribe di channel Monex Surabaya ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke semua teman-teman kalian semua. Oke. Karena kita pengen Anda lebih familiar lagi dengan trading, bukan cuma yang Anda dengar atau Anda alami, mungkin saja mengalami traumatik, kemudian pengalaman buruk tentang investasi ya. Nah, kita pengen Anda memiliki ilmu yang sebenarnya mengenai trading, yang benar-benar mengajari Anda bagaimana trading itu it's fun ya. Betul sekali. Oke, baik Mas Paul, lanjut aja karena kita kemarin sudah melihat itu Big Map di 2020, 2021. Nah, ini kita berhadapan dengan dunia nyata nih. Di 2022 ini kita melihat kondisi dunia sekarang kan tidak baik-baik saja ya. Betul. Ada faktor pengaruh perang Rusia Ukraina yang berakibat imbasnya kepada ekonomi hampir semua negara. Hampir semua negara, khususnya di negara-negara Eropa. Karena kan minyak ya, kita tahu sendiri. Betul. Nah, apakah ini imbasnya bisa menjadi, kita bisa tahu Big Map-nya, contoh pound sterling ini seperti apa di 2022 sehingga kita lebih pede untuk bertransaksi, ataukah kita bisa menyusun rencana lebih detail lagi bagaimana melakukan transaksi untuk namanya investasi ya. Kita ingin imbal hasil yang lebih baik tentunya. Baik, silakan Mas Paul. Oke guys, di part yang kedua ini saya akan menjelaskan ya, kita buat planning dulu. Planning analisa ke depan ini gimana sih? Apakah harga itu naik atau turun ya kan, karena harga itu kan kalau nggak naik ya turun tuh. Ya benar. Oke, maksudnya gini, dari gejolak peristiwa yang sedang terjadi saat ini, sebenarnya kita ini bisa mengetahui ya kondisi negara tersebut gimana, khususnya di GBP Inggris. Nah, saya perhatikan dari kasus perang yang terjadi sekarang ya, Ukraina maupun Rusia pasti memiliki dampak. Setiap negara itu sebenarnya tidak menginginkan perang, karena perang itu pasti berdampak negatif buat semua kalangan umat manusia, tidak terkecuali baik untuk Indonesia sendiri. Nah, meskipun kita ini jauh di Ukraina sana, dan juga kita juga jauh dari Rusia, pasti setiap apa yang terjadi, perang manapun itu tidak ada yang menginginkan. Ya, coba lihatlah, kita lihat dulu lah. Misalkan yang kemarin Korea Utara sama Amerika, ya cuma gertak-gertakan aja. Tapi kalau fight beneran, enggak, pasti tidak menginginkan. Nah, kenapa kok
peristiwa Ukraina dan Rusia ini kok bisa terjadi tembak-tembakan. Nah, jawabannya ya tanya sendiri sama mereka. Gitu. Ya kita cuma insan trader yang mengamati hubungan. Nah ini nanti korelasi ya. Nah, korelasinya tuh gimana? Karena ini nanti dari sekian ini, dari atas ke bawah ini kondisi di Inggris itu berarti ada pelemahan, ada kasus gitu. Ya kasusnya gimana ya? Kita nanti akan sedikit mengulas lagi lah. Nah, beberapa hari yang lalu saya sempat lihat ya di berita CNN maupun di Bloomberg itu Inggris itu siap-siap mau perang sama Rusia. Ya entah itu masih rumor atau gimana. Dan Rusia itu sudah menarik beberapa pasukan untuk dipersiapkan menghadapi Inggris. Kalau benar-benar perang, dor, ya udah, wes, selosak banter-bantermu, gitu loh. Nggak langsung kita langsung sampai perang, enggak. Paling tidak kita punya gambaran, gitu loh. Gambaran, kalau negaranya itu bermasalah, terjadi chaos lah, otomatis kita ngerti kondisinya itu gimana. Nah, kita langsung ke aplikasi chart. Ya. Ya. Ini masih ada hubungan sama part 1 ya? Ada dong. Ya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa per GBP dan USD itu memiliki range tahunan antara 1000 sampai 1500. Ya plus minus lah, paling tidak dia bisa menempuh perjalanan 1500 pip dalam tempo 1 tahun. Ya kita lihat aja high and low-nya. Perjalanan dia mulai Januari sampai bulan Mei ini dia sudah mencapai 1400. Ya. Paling tidak dia harus menempuh perjalanan lagi kurang lebih 100 pip. Ya. Nah, dari sini aja kita bisa ngerti kira-kira nanti dia itu bakalan naik atau turun. Kalau saya sih cenderung dia akan down. Ya. Nah, ini masih perkiraan ya guys, ya. Jangan disclaimer on tetap, ya. Jangan oke, sudah ini kita langsung sell. Sebentar dulu, sabar dulu. Nah, kita lihat. Saya percaya sekali dengan yang namanya teori support and resistance. Nah, contohnya ini ya. Kita balik lagi di analisa teknikal. Nah, ini kan support resisten ya. Dan ini wilayah support. Nah, target saya dalam jangka waktu 1 tahun ini prediksi saya ya sekitar sampai sini, dia turunnya sampai sini. Oke, ini menarik ya teman-teman viewer ya, karena tadi Mas Paul sudah sampaikan juga bahwa ini disclaimer mode on, tetapi ada hal yang tidak bisa kita pungkiri mengenai support resistance, dan ini dipakai oleh trader di seluruh dunia ya. Semua. Nah, titik poinnya adalah yang disampaikan oleh Mas Paul tadi, dengan adanya faktor fundamental, contoh perang Rusia Ukraina, kemudian masih memanasnya, ada rumor ada perang antara dari Inggris dengan Rusia, kemudian ditambah dengan faktor teknikal yang ditunjukkan oleh Mas Paul di sini, ini menunjukkan kepada kita bahwa ya pound sterling tidak baik-baik saja, dan ada range yang harus dikejar itu sekitar 1.500 poin dalam waktu setahun, dan ini di bulan kelima itu sudah hampir mencapai range itu ya. Tapi ada 100 poin yang titik krusial ya di sini Mas Paul ya, yang bisa jadi akan disentuh dulu atau dia akan rebound kembali, tetapi di momen di mana Anda harus mengambil keputusan untuk transaksi, kembali tadi ada disclaimer mode on, tetapi at least Anda memiliki kita punya gambaran dulu. Ada big map tadi, Anda bisa melakukan analisa lebih lanjut, tapi tentunya dengan menerapkan money management yang baik. Betul sekali. Jadi, oke, kita lanjut. Nah,
dari info rumor tersebut, akhirnya saya punya gambaran. Sebenarnya gambaran ini tidak semua orang ini mengharap perang itu terjadi. Mungkin pasti perang itu dampaknya negatif. Pasti. Tidak ada negara yang menginginkan perang. Kalau perang nanti kita bakal makmur, kita bakal kaya. Tidak ada kayak gitu itu. Semua itu negara itu pasti tidak menginginkan yang namanya perang. Tapi dengan rumor yang terjadi, lalu dengan kondisi geografi, dengan kondisi ekonomi yang ada, didukung dengan pola chart yang seperti ini, ya prediksi saya itu tadi dia bakal lanjut terus, paling tidak 100 pip pertama untuk menempuh perjalanan 1.500 pip dia bakal down. Ini prediksi ya guys, ya disclaimer on tetap ya. Nah, gambaran titik awal pertama itu sampai sini dulu ya, 100 pip lah dari sekarang, paling tidak estimasi segini. Apakah dia bakal lanjut naik lalu lanjut turun? Nah, kita kan nggak tahu. Paling tidak kita bisa lihat gambaran kondisi negara itu dia tuh lagi ngapain gitu. Paling tidak kita tahu dulu ya, baru nanti kalau sudah kita paham prediksi, kita langsung mundur time frame misalnya. Nah, itu nanti teman-teman bisa mengkombinasikan dengan entah itu chart pattern atau pola candle atau dengan ilmu, misalkan mau dikombinasikan dengan ilmu MA ya, moving average, stokastik dan sebagainya, pola divergent, itu terserah. Paling tidak sebelum kita perang tembak-tembakan sama musuh, kita ini sudah mendesain musuh itu bagaimana. Kalau kita sudah mendesain polanya musuh gimana, kita bisa tahu, bisa anytime kapan mau kita serang musuh itu. Ya, benar. Itu dia. Benar. Nah, selanjutnya nanti ada di part ketiga ya. Bagaimana ada cara entry? Nah, lalu nanti saya akan tunjukkan ya, dengan pemahaman ini kita bisa punya gambaran entry untuk akhir tahun. Ya. Gitu loh. Oke. Nah, nanti gimana? Nanti jangan lupa pantengin terus channel Monex Surabaya. Nanti kita akan kupas tuntas di sana. Dua pair. Tapi pair yang pertama ini dulu. Kita pahami dulu GBP USD. Nanti terus hubungannya nanti gimana dengan pair-pair selanjutnya? Itu nanti tinggal ngikut aja. Paling tidak teman-teman ini punya gambaran dulu. Gambaran satu pair dulu. Gitu loh. Kalau teman-teman sudah punya gambaran satu pair, otomatis untuk next pair pasti mudah. Ya. Tak jamin. Yang penting Anda dapat fondasinya dulu. Gambarannya seperti ini. Ya. Nah, kita bisa mengerti dari sini loh guys. Kita sebenarnya sudah tahu. Ya, dia ini mau kemana atau gimana itu langkah selanjutnya. Teman-teman yang paham ilmu support resisten ini sudah bisa menebak sebenarnya. Nah, teman-teman yang khususnya suka ya belajar tentang fundamental, wah sudah jelas. Terus tinggal atur money manajemennya sudah. Tutup merem itu sambil tutup mata entry selesai. Gitu. Paling tidak kita ini loh gambarannya itu seperti ini, udah kelihatan banget. Benar. Jadi tinggal money manajemennya aja. Yes. Entry di mana resiko paling kecil. Betul. Kemudian sudah punya mapping. Mappingnya jadi sudah paham. Benar. Nanti terserah teman-teman ini mau sukanya gimana, atau sukanya yang day trade satu hari entry dan close, atau swing, misalkan entry hari ini langsung close 2 sampai 3 hari. Kalau saya dari model seperti ini, saya lebih suka swing, gitu, long term bisa sampai 1 bulan, atau bahkan mau gini bisa sampai akhir tahun. Tinggal pemahaman strategi averaging, lalu apalah. Pokoknya dari sini nih kita cantik deh. Ya. Nah, ini biasanya jadi banyak pertanyaan ya teman-teman kalau di beberapa grup entry sekarang, atau limit atau apa kan gitu ya. Tapi jangan dijawab Mas Paul. Nanti di part 3. Yes. Karena itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang banyak ya, kalau kita lihat, dan biasanya pertanyaan
nggak jauh-jauh dari apakah sell sekarang Nah, atau buy dulu. boleh sel ya Mas? Nah, gitu. Sakarepmu. Intinya apa? Anda sudah dapat hari ini sudah dapat pondasinya, Betul. Anda sudah dapat big map-nya. Betul. Nanti di part ketiga kita akan belajar Kita langsung bagaimana kupas tuntas di sana. entry-nya seperti Iya. apa. Nanti belajar juga yang namanya batasan. Betul. Ibarat batasan itu kita tahu bahwa harga itu nanti akan mandeknya di sini. Ya. Ibarat kita naik bis lah ya. Ya. Naik bis itu nanti ada halte, dia stop di sini jemput penumpang, habis itu lanjut lagi ada halte yang harus next halte dia akan menuju ke situ. Ibarat kayak gitu, perjalanan lah. Ya. Nah, gitu. Dan Ada jangan lupa titik-titik pemberhentian, Mhm. apa dia nanti Mhm. lanjut, apakah dia langsung balik pulang. Nah, ya, dan jangan lupa bensinnya harus diisi ya. nah, Ya, kalau jalannya sudah jelas, pemberhentian sudah jelas, tapi bensinnya nggak diisi. paling tidak harus ada yang bisa nyetir tuh. Nah, Ya, kalau nggak bisa nyetir betul, kan betul. ya gimana, siapa yang nyetir? iya benar banget. Jadi jangan terlalu yakin. Jadi kayak apa nafsu besar tenaga kurang gitu ya. Ah, itu Ya, lah. ya. Tapi jangan nafsu banget juga ya. Iya, bahaya juga. Ya, kentean bensin kan. Oke, teman-teman, nanti kita akan jumpa di part ketiga. Oke. Bagaimana entry, kemudian mengatur money management sehingga Anda bisa betul-betul mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari belajar Anda dalam beberapa episode ini ya, Mas Paul ya. Oke, siap. Yang penting hari ini Anda dapat pondasinya, Anda dapat big map-nya. Nanti kita jumpa bagaimana entry dan exit-nya, Luar terutama money management, sehingga Anda betul-betul paham. Karena banyak dari kita cuma pengen hasil akhir tapi tidak mau belajar fondasi. Sehingga apa yang terjadi kebanyakan ya gagal ya. Iya. Gitu. Tanpa Banyak tahu yang berulang. fondasinya ternyata salah gitu loh ya. Makanya paling tidak teman-teman ini sudah paham dulu gitu loh. Mhm. Karena banyak sekali gini loh. Teman-teman ini ketika trading langsung lihat, oh pola indikatornya begini, kalau indikator begini, anunya begini, pola chartnya begini. Tapi big Udah map-nya nggak tahu. langsung, tapi big map nggak ngerti. Nggak tahu. Oke. Gitu. Nah kebanyakan seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari apa yang sudah kita jelaskan, teman-teman ini sudah paham, punya gambaran. Meskipun cuma sederhana, nanti yang bagian part ketiga kita langsung kupas tuntas. Planning untuk sampai akhir tahun ini bagaimana? Ya, Gitu. ya, ya. Langsung kita tuntaskan di sana. Mhm. Jadi jangan cuma menyiapkan busnya, supirnya nggak ada. Nah, Nyiapin busnya, bensinnya kurang, nah, gitu ya. Jadi ya tetap aja nggak nyampe di tujuan. paling tidak uang sakunya juga ada. Ya. Uang tips ya. Terus sama juga uang ngopinya juga Ya, ada. ya. Kopi wajib lah ya. Iyalah. Ya. Oke, teman-teman, sampai nanti kita di part ketiga kita akan berjumpa dengan Mas Paul kembali di part kedua ini. Kita cukupkan sampai di sini. Harapan kita teman-teman mau menonton video ini berulang-ulang Betul. sehingga atau betul-betul paham dulu fondasinya yang baik dan benar itu seperti apa. Sehingga untuk melangkah ke level berikutnya Anda akan Kita bisa paham. lebih kuat lagi. Ternyata seperti begini. Ya, tuh. ya. Ini anggaplah ini Apalagi tahun ini 2022 kayak gini cantik, ya, Bos. cantik, angka cantik ya. Oke, teman-teman, seperti biasa di akhir acara jangan lupa kita ingatkan lagi untuk subscribe, like, komen dan juga share. Share ke semua teman-teman kalian. Betul, supaya tidak jatuh ke Lubang yang berantakan. Kalau lubang yang enak enggak apa-apa. Oke. Yel, berani maju, berani edukasi, berani Berani investasi, sukses. berani sukses. Sampai jumpa.